Yuk, sap Kundes-kundesku. Apalagi para aku Alvan. Kentap sendes, balik lagi bareng gua. Maaf sebelumnya nih, karena udah lama nggak bikin video ya kan. Karena lagi masa-masa pandemi kayak gini, bingung bikin konten apa, nggak bisa traveling juga. Plus ditambah lagi sibuk kerjaan lagi numpuk banget des. Dan sekarang udah agak longgar sedikit sih, jadi ya sempetin lah bikin video. Dan walaupun udah agak longgar kayak gini, tetep aja bingung karena lagi pandemi gini nggak bisa kemana-mana. Bikin konten apa? Akhirnya tuh setelah mikir beberapa lama, mutar otak, mutar sana sini, riset sana sini, akhirnya putusin lah bikin konten obrolan penting. Jadi aku bakal nge-share ke kalian berita up to date apa sih yang ada di Jepang tuh. Dan berita up to date yang bakal aku sampaikan sekarang tuh berita bahagia. Iya. Karena pemerintah Jepang bulan kemarin tuh, bulan 11 atau bulan 10 pokoknya, udah ngebuka penerbangan dari Indonesia ke Jepang lagi. Yeay. Jadi buat pemagang-pemagang atau kensusei dari Indonesia udah bisa masuk lagi mulai tahun depan. Itu resminya ya. Sebenarnya kemarin bulan kemarin udah ada yang masuk des, 17 orang kalau nggak salah. Itu pakai visa Tokutei. Visa apa sih namanya Tokutei itu? Visa keahlian. Tapi dari 17 orang itu, mereka itu sedikit bermasalah. Why? Karena dari 17 orang itu, mereka semua positif COVID. Nah, karena itu pemerintah Jepang tuh sedikit memberikan kayak wanti-wanti lah kalau bahasa Indonesia itu, peringatan. Kenapa mereka semua bawa surat rapid test, keterangan rapid test dari dokter, dan mereka semua itu negatif COVID. Tapi kenapa setelah sampai Jepang mereka itu dites lagi kan? Kalau udah nyampe situ tuh bakal dites lagi des. Tapi kenapa mereka itu positif COVID? Nah itu jadi pertanyaan tuh. Apakah mereka tertular di bandara Indonesia atau di bandara Jepang atau di pesawat atau tertular burung? Receh kali. Enggak. Ya itu pertanyaannya pokoknya kayak gitulah. Mereka tertular di mana mereka, dan pemerintah Jepang itu bertanya-tanya seperti itu deh. Ini aku dapat beritanya langsung dari media berita NHK. Itu media berita terpercaya di sini, des. Udah sampai masuk televisi Jepang loh. Nah ini jadi peringatan juga buat kalian-kalian yang masih di Indonesia nih, biar semuanya aman, terkendali sampai ke Jepang tahun depan ya. Kalian ikutin lah protokol-protokol yang ada di Indonesia tuh. Social distancing itu perlu des. Jangan malah dugem lah, nongkrong di angkringan lah, janganlah. Itu demi masa depan kalian juga. Jadi yang poin penting yang aku sampaikan di sini tuh yaitu keberangkatan Gansha Indonesia ke Jepang itu udah mulai ada lagi mulai tahun depan, yang resminya ya. Jadi semangat buat kalian yang lagi belajar bahasa Jepang. Jangan patah semangat, bisa kok, kalian bisa kok kesini. Dan sekarang nih yang 17 orang itu kabarnya sekarang udah mulai membaik keadaannya, karena setelah dites di Bandara Narita, mereka semua langsung dikarantina di daerah Chiba kalau nggak salah tuh. Karena mereka semua 17 orang ini penempatan di daerah Hiroshima Keng, di daerah Hiroshima yang di bom atom itu loh des, tahu kan? Nah ya itu. Mereka semua di karantina di daerah Chiba. Dan sekarang kabarnya mereka semua udah mulai perlahan, udah nggak ada gejala. Ada beberapa orang yang udah negatif, alhamdulillah kan. Ya gitulah. Dan sekarang situasi di Jepang pun sebenarnya masih banyak yang terinfeksi COVID des, terutama di daerah kota-kota besar, di daerah Tokyo, Osaka, Hokkaido ini paling parah, Hokkaido, terus daerah
mana lagi tuh lupa aku satunya. Pokoknya, dan buat yang lagi di Jepang juga tolong jangan keluyuran dulu lah, jangan ke tempat dugem, apalagi ke tempat esak-esak, jangan dong. Ntar kalian ketularan kan, kasihan juga keluarga kalian. Boleh lah main, tapi tetap pakai masker, bawa hand sanitizer, tetap social distancing. Mantap nggak? Mantap dong. Dan sekarang di sini tuh lagi musim dingin, Des. Dingin kayak kelakuanmu ke aku. Sampah. Pokoknya buat kalian yang mau berangkat ke Jepang atau yang udah di Jepang, pokoknya ya itu tetap apa sih namanya, patuhin protokol kesehatan lah. Apalagi udah di Jepang nih, jangan mentang-mentang kalian udah di Jepang itu jadi seenak kalian sendiri itu. Pergilah ke tempat dugem, kemana kayak gitu, ke kerumunan ramai. Karena kemarin ada kasus sama pemagang, aku nggak mau nyebut nama di sini atau nyebut LPK dari mana itu. Pokoknya ada beberapa orang tuh yang main ke tempat dugem ya kan. Setelah dari tempat dugem itu ada 5 orang kalau nggak salah tuh, 5 orang. Yang pertama terinfeksi COVID itu 5 orang. Pulanglah mereka dari tempat dugem itu, terus balik ke apartemen masing-masing kan. Karena sebelum 14 hari kan nggak ada gejala sama sekali kan, katanya tuh COVID itu. Ya seperti biasa mereka katanya main game lah sama anak-anak yang lain, sama teman-teman yang lain. Dan setelah 1 minggu atau berapa hari gitu, 5 orang ini tuh panasnya tuh panas banget sampai 38 derajat. Setelah dicek ke dokter, ternyata mereka semua positif COVID. Dan satu apartemen itu ada berapa orang itu, mereka semua ternyata jadi 10 orang itu terinfeksi COVID semua. Mantap nggak tuh? Mantap nggak? Ya itulah kalau melawan yang namanya virus itu nggak bisa dideteksi, Des. Entah itu konspirasi lah apalah ya, setidaknya kita nggak usah nyusahin diri kita sendiri, nggak usah nyusahin orang lain gitu. Tetap patuhin peraturan yang ada. Ini maaf kalau rame, Des, karena aku ngeteknya lagi di luar, di taman biasa aku nongkrong sama anak-anak. Kalau musim panas sepi, entah kenapa kalau musim dingin rame. Mereka semua suka dingin daripada panas. Aneh. Masa-masa pandemi kayak gini ya benar-benar susah, Des. Kemana-mana nggak bisa, musim liburan pun di rumah terus. Main kemana-mana juga khawatir. Pokoknya pesan dari video ini tuh buat kalian yang pengen berangkat ke Jepang, tetap patuhin protokol pokoknya tuh. Karena tahun depan udah ada keberangkatan, coy. Seneng gak tuh yang udah nunggu bertahun-tahun, hampir setahun ya kan, ada yang 2 tahun juga nggak berangkat. Kasihan dong, mereka udah berharap lebih bisa berangkat Jepang, keluarganya juga udah berharap lebih, tapi malah ada pandemi kayak gini. Jadi keberangkatan kan susah, di stop dulu sampai di Indonesia sendiri COVID itu mereda, di Jepang sendiri juga mereda. Karena di Indonesia udah new normal kan, tapi nggak tahu itu COVID-nya masih aktif atau enggak ya bun, kita nggak tahu. Jadi gitu aja, Des, lanting kita kali ini. Thank you udah ngikutin videonya. Minasang o genki de ne, mata kondo, nangasimasu.